Oke, kita akan bahas tentang kemungkinan solusi SPL. Kemungkinan solusi SPL atau sistem persamaan linear itu ada 3 ya. Yang pertama itu mempunyai solusi tunggal. Kedua bisa solusi banyak atau tak hingga solusi. Dan yang terakhir adalah tidak ada solusi sama sekali. Kalau misalkan kita grafikan, kalau dia punya solusi unik atau solusi tunggal, itu tuh tunggal ini tuh ketika kita bikin grafik dia tuh berpotongan gitu. Nah, ini solusinya cuma satu doang gitu. Tapi kalau misalkan solusi banyak itu tuh berhimpitan. Misalnya kita punya grafik nih. Nah, misalkan ini grafik 1, grafik 2-nya juga di sini. Aduh, gimana ya? Grafik 1, grafik 2-nya juga di sini nih. Nah, berhimpitan gitu. Nah, berarti dia banyak solusi gitu. Kalau misalnya tak ada solusi ketika misalkan kita punya grafik nih. Misalnya ini gini, ini pun gini. Nah, kan gak ada perpotongan sama sekali ya. Nah, ini tuh yang disebut gak ada solusi. Nah, kalau kita aplikasikan ke dalam matriks 3x3 yang disebut dengan solusi tunggal, ketika kita punya matriks 3x3 nih, terus kita pakai eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss ini kan kayak segitiga bawah, segitiga atas kan. Kalau segitiga atas terus ininya 0, ini 0, ini 0, terus diagonalnya 1, biasanya ada solusinya 1. Misalkan gini nih, OBE kan. Misalkan kita punya matriks 1 1 1, solusinya 0 2 3 1 1 3 1 2 1. Ini tuh udah berasal dari mana? Ini tuh berasal dari persamaan ini. X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 0. Terus yang ini berasal dari 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3 sama dengan 1. Kalau ini berasal dari 3X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 1. Tapi kalau kita bikin matriks bentuknya kayak gini. Ini jajaran X1, ini jajaran X2, ini jajaran X3. Kalau kita jadiin OBE, kita bikin eliminasi Gauss ya. Seperti biasa 1 1 1 kita tulis 2 3 1 1 3 1 2 1 misalkan. Kalau dia ngebentuk eliminasi Gauss atau enggak ngebentuk segitiga atas, maka dia sudah dipastikan punya solusi 1. Kayak misalkan kita bikin ini 0 ya. Berarti B2 dikurangi 2B1 atau baris kedua dikurangi 2 dikali barisan kedua. Kita percepat aja ya. 1 1 1, ini enggak berubah. Yang ini enggak berubah. Kita ubah 2 dikali 2 berarti 0. 3 dikurangi 2, 1. 1 dikurangi 2 min 1. 1 dikurangi 0, 1. Terus kita bikin ini 0. Berarti baris ketiga dikurangi 3 baris ke 1. Yang ini gak berubah. 0, 1 min 1, 1. 3 dikurangi 3, 0. 1 dikurangi 3 min 2, 2 dikurangi 3 min 1, 1 dikurangi 0, 1. Kita ubah ini jadi 0 ya. Berarti B3 ditambah 2B2 atau baris ketiga dikurangi 2 kali baris kedua. Berarti 1 ini enggak berubah. Kita tulis ulang. Nah, 0 dikurangi 0, 0. Min 2 ditambah 2, 0. Min 1, min 2, min 3. 1 tambah 2, 3. Yang ini biar jadi 1 berarti kita kaliin min 1/3 B3. Berarti ini 1 1 1 karena gak berubah. 0 1 min 1 1 gak berubah. Min 1/3 kali 0, 0. Min 1/3 kali 0, 0. Min 1/3 kali min 1/3, 1. Min 1/3 dikali 3, min 1. Nah, ini kan udah ngebentuk segitiga atas atau disebut eliminasi Gauss.
Nah, berarti udah dipastikan bahwa dia itu memiliki solusi tunggal. Ini harusnya min 1 ya. Kayak gitu. Udah dipastikan. Ini kan jajaran X3. Jajaran X3 itu mulai dari bawah. Berarti X3-nya itu sama dengan min 1. Terus ini jajaran X2 ditambah min 1. X3 sama dengan 1. X3-nya min 1. Berarti X2 tambah min 1. Min 1 sama dengan 1. X2 ditambah 1 sama dengan 1. X2 sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Tunggal kan? X3 punya 1 solusinya. X2 pun punya 1 solusinya 0. Terus kita ibaratkan yang ini nih. Sekarang X1 tambah X2 ditambah X3 sama dengan 0. X1 tambah X2-nya 0. X3-nya min 1 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Dia juga punya satu solusi, cuman satu doang gitu. Kalau banyak solusi teh, contoh kedua. Contoh kedua itu misalkan dikatakan dia itu banyak solusi ketika seluruh barisan ini, ketika kalian eliminasi Gauss, ternyata kalau tadi kan ketika kita eliminasi Gauss, ini ada hasil, masih ada angkanya kan, angka 1 gitu. Semua diagonalnya 1 gitu. Nah, kalau ini mah diagonalnya tuh 0, terus ininya juga 0 gitu loh. Semua barisan, salah satu barisannya tuh 0. Atau semua kolom, enggak deh, kalau kolom itu ya, ketika semua kolom juga 0 semua. Biasanya itu hasilnya tuh jadi solusi banyak. Kayak gitu. Solusi banyak nih, misalkan kita punya matriks kayak gini, terus kita OBE kayak tadi, yang kayak gini ya, yang kayak gini nih, ini kan disebut OBE ya. Kalau misalnya nanti di OBE, terus kan hasilnya kayak gini. Nah, seluruhnya itu 0 semua. Nah, itu bisa dipastikan dia itu solusinya banyak. Kalau gak percaya, lihat aja. Ini kan mulai dari ini kan 0 ya. X3, X2, X1. Berarti mulai dari baris kedua. Baris kedua ini tuh mulai X2 ditambah X3 sama dengan 2. Kita misalkan X3-nya tuh S, misalkan di mana S-nya itu anggota dari bilangan real. Berarti X2 ditambah S sama dengan 2. X2 sama dengan 2 dikurangi S. Kan S-nya itu kan bilangan real ya. Bisa jadi kalau S-nya 1, bisa jadi X2-nya itu kan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kalau S-nya 2, berarti X2 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau S-nya itu sama dengan 3, berarti X2-nya aja bisa sampai 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Kan X2-nya bisa beragam kan? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Ini yang disebut dengan solusi banyak. Terus kalau misalkan yang ketiga gak punya solusi itu dia tuh ambigu gitu loh. Ketika dia dieliminasi Gauss, kan harusnya dapat 1 ya di sini tuh ya si diagonalnya, tapi ini mah malah 0. Masa iya gak punya solusi? Kalau misalnya ininya 0 tapi di sininya 1, sudah dipastikan mereka itu gak punya solusi. Gak make sense gitu kan. Ini kan jajaran X1, X2, X3. Misalkan 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 kan harusnya sama dengan 0 ya. Ini mah kenapa 1? Mana ada 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 1. Sejak kapan? Berarti udah dipastikan dia itu gak punya solusi gitu loh. Udah, sekian.